Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pada bacaan Ar-Rahman, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi ia tidak dibaca, sehingga kita langsung masuk ke huruf ra. Ini tanda alif di atas seperti ini, itu sebenarnya kita namakan dengan hamzatul wasl kalau dia di tengah-tengah. Akan tetapi ketika dia di awal bacaan, itu kita baca dengan bacaan a. Sehingga di sini a langsung ke ra. Ar-Rahmanu. Ra-nya tebal. Kemudian di sini ada huruf ha. Ha dia memiliki sifat hamas, yaitu maka harus mengalirnya nafas. Ar-Rahman. Ar-Rah. Ih, dan sebagainya. Kemudian ma, di sini lafal ma ada mad arid lis sukun. Kenapa dinamakan dengan mad arid lis sukun? Kenapa tidak dua harokat? Kalau kita lanjut misalkan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Baru di sini ma-nya menjadi mad tabi'i. Ma-nya menjadi mad tabi'i, yaitu dua harokat. Akan tapi ketika kita waqaf, maka dia menjadi mad arid lis sukun, yaitu huruf nun yang menjadi sukun maka dinamakan dengan sukun arid, dan sebelumnya ada huruf mad berupa alif. Panjangnya berapa? Kita boleh memanjangkan dua harokat pada lafal ma, boleh juga 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka Ar-Rahman 2 harokat, Ar-Rahman 4 harokat, Ar-Rahman 6 harokat. Allamal Qur'an. Kemudian allamal. Nah, di sini ada alif lam pada huruf Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an, ada alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dia ditulis dan dibaca. Di sini lamnya terbaca. Kemudian tadi kami terlewat, yaitu pada huruf ain jangan sampai dibaca allamal Qur'an, jangan pakai alif, jangan pakai hamzah. Tapi di sini huruf ain. Allamal Qur'an. Kemudian di sini ra-nya ra tafkhim, yaitu huruf ra yang didahulukan dengan huruf dhammah. Apabila ada huruf ra sukun didahulukan dengan dua huruf yang berharakat dhammah dan fathah, maka dia akan dibaca dengan tebal, bukan Qur'an tapi Qur'an. Allamal Qur'an. Kemudian pada lafal an kembali lagi ada mad arid disukun karena dia di akhir bacaan kita. Tapi ketika kalau kita misalkan sambung lagi, misalnya Allamal Qur'ana khalaqal insan, maka nanti di sini an-nya menjadi mad badal. Kalau kita sambung maka menjadi mad badal karena adanya huruf mad yang datang setelah huruf hamzah. Tapi ketika kita waqaf, maka dinamakan dengan mad arid disukun yang asalnya mad badal. Panjangnya berapa harokat? Kita boleh memanjangkan untuk mad arid disukun 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Kemudian khalaqal insan. Kha isti'la, huruf kha pangkal lidah kita terangkat. Khalaqa sama qa juga huruf isti'la pangkal lidah terangkat. Khalaqal insan. Pada lafal al-insan di sini ada alif lam, maka dinamakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang ditulis dan dibaca. Maka kemudian di sini insan ada nun sukun bertemu dengan alif. Maka ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa, yaitu secara membacanya itu nunnya kita samarkan kepada huruf sin, kemudian terdengar suara samar-samarnya insan. Panjangkan dulu dengungannya atau panjangkan dulu ikhfa-nya, panjangkan dulu bacaan gunnanya 2 harakat dan itu tipis ke huruf sin insan. Kemudian falafal san kembali lagi ada bacaan mad arid disukun, yaitu adanya
huruf yang diwakafkan dan disukunkan pada huruf nun sebelumnya ada huruf mad, maka kita baca dengan bacaan mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kemudian allamahul bayan. Kemudian pada lafal allamahul bayan, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal bayan kembali lagi kita mendapati adanya mad arid lis sukun, yaitu adanya huruf mad sebelum huruf akhir yang diwakafkan atau dimatikan. Panjangnya berapa harokat sebagaimana yang sebelumnya? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka allamahul bayan, allamahul bayan, 4 harokat. Allamahul bayan. Nah, itu 6 harokat. Kemudian kita lanjutkan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Pada lafal asy-syamsu, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, sehingga bacaannya langsung ke huruf shin. Nah, kemudian kita juga harus hati-hati dalam pelafalan huruf shin. Jangan dibaca as-samsu, as-samsu wal qamaru, bukan. Atau juga as-samsu dengan sa, bukan. Karena di sini huruf shin, atau biasanya istilahnya kita gunakan kalau mau lebih mudahnya pakai sy. Kita jabarkan lebih murah sedikit, yaitu asya dengan sya, shi. Maka di sini langsung ke huruf shin, makhrajnya dari tengah lidah kita. Asy-syamsu, asy-syamsu, asy-syamsu wal qamaru. Kembali lagi kita dapat di sini ada alif lam. Maka di sini alif lamnya kita baca wal qamaru, maka dinamakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafaz ru, ru-nya dibaca tebal karena dia huruf ra yang berharokat dhammah. Kemudian bihusban, ha kecil, hati-hati jangan sampai bihusban, tapi bihusban. Pada lafal ban ada kembali lagi kita mendapati di sini bacaan mad arid lis sukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kemudian wasyajaru yasjudan. Wasyajaru, kembali lagi ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, yaitu langsung ke huruf shin. Dan di sini hati-hati jangan sampai terbaca huruf shin, huruf sin lagi, tapi dia huruf shin. Wasyajaru, sebagaimana yang di awal tadi ayat ke-5. Wasyajaru yasjudan. Sin, yas, as, sifat sofirnya, sifat mengalirkan nafas atau berdesis seperti suara burung. As. Nah, dialirkan nafasnya juga, dia termasuk huruf hamas. Yasjudan. Maka panjang lafal dan itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Karena kita hukumnya dengan hukum mad arid lisukun sebagaimana yang sebelumnya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Pada lafal was-samaa'a ada bacaan mad wajib muttasil. Mad artinya panjang. Nah, wajib artinya wajib, muttasil artinya bersambung. Nah, mad wajib muttasil merupakan cabang daripada mad far'i. Kalau hukum tajwid mad ada 2, mad asli dan mad far'i. Mad far'i itu banyak. Salah satunya mad wajib muttasil yang mana ia terjadi disebabkan karenanya adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini ada huruf hamzah datang setelah huruf mad berupa alif. Kemudian hamzah tersebut pada satu kata sehingga dinamakan muttasil, bersambung. Panjang untuk mad wajib muttasil yaitu 4 harokat atau 5 harokat dalam sebuah riwayat. Kedua-duanya kuat. Yang mana kita ambil? Yang kita ambil adalah yang paling masyhur,
terserah ya. Boleh mengambil 4, boleh mengambil 5. Tapi yang paling banyak dipakai kita gunakan 4 harokat untuk mad wajib muttasilnya. Wassamaa, baru dilepaskan a-nya. Kita panjangkan dulu ma-nya baru bacaan ke a. Wassamaa rafa'aha. Kemudian pada lafal ha di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif, panjangnya 2 harokat. Wa wada'al mizan. Nah, di sini alif lam lagi, alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian mizan, pada lafal zan mad arid lisukun. Hati-hati jangan sampai mijan, jangan dibaca dengan jim. Jangan pula dibaca dengan zan, dengan zal, tapi di sini huruf zai. Harus jelas zanya, za, azza. Maka wa wada'al mizan. Kemudian alla tatghaw fil mizan. Alla, ada bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, yaitu la. Kemudian tatghaw, ada huruf ta yang berharokat sukun, maka kita namakan dengan qalqalah. Hati-hati membacanya, jangan sampai membaca dengan adanya hamzah, jangan tato, tapi dia alla tatghaw fil mizan, mengalir saja. Kemudian pada lafal waw di sini ada bacaan lin, yaitu adanya huruf waw yang didahului dengan huruf fathah. Maka cara membacanya itu dengan lembut. Kemudian fil mizan. Fil mizan di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang dia ditulis dan dibaca. Kemudian fil mizan, pada lafal mi ada bacaan mad tabi'i kembali, yaitu adanya ya sukun didahului dengan huruf berharokat kasrah, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal zan ada bacaan kembali, yaitu mad arid lisukun. Panjangnya boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul, pada lafal qi ada bacaan mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu huruf ya sukun. Mul wazna. Nah, di sini pada dasarnya mu itu panjang, tapi karena mu bertemu dengan huruf sukun setelahnya, maka wawnya tadi tidak dianggap. Kemudian di sini ada huruf alif tanda seperti ini, alifnya dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal al-wazna di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca, sehingga mu langsung ke huruf lam. Karena dia alifnya di sini tidak dianggap, waw tidak dianggap, alifnya tidak dianggap, sehingga langsung ke huruf lam. Wa aqimul, dan tidak boleh mul, karena di sini wawnya tidak dianggap lagi. Wa aqimul wazna. Nah, di sini huruf zai, sempurnakan makhrajnya dan sempurnakan sifat zainya. Az. Wa aqimul wazna bil qisti. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah lagi. Wa aqimul wazna bil qisti, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal qisti, ta ini jangan dibaca qisti, jangan dibaca kistiwal, tapi dia huruf ta. Wa bil qisti, ti kasrahkan. Kemudian wala, ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Wala tukhsirul mizan. Kemudian di sini kha, akh, makhrajnya daripada daripada ujung tenggorokan adana, adanal haq, yaitu yang dekat dengan pangkal lidah kita. Wala tukhsirul, langsung ke sini sama bentuknya seperti di awal, yaitu waw alifnya tidak dianggap, langsung ke huruf lam. Kemudian pada lafal alif lam kita namakan dengan alif lam qamariyah, panjang tidak, akhirnya langsung kita baca dengan ke huruf lam. Mizan. Kemudian pada lafal mi ada mad tabi'i, yaitu panjang 2 harokat di lafal mi, baru dibaca zan. Ada bacaan mad arid lis sukun.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Terakhir, والأرض وضعها للأنام. والأرض, maka di sini sempurnakan pada lafal wal ardo ya. Di sini ada alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca wal ardo. A tipis, ro-nya tebal. Wal ardo. Ya, wal ardo wada'aha. Ardo, ar-nya tebal. Ro-nya dibaca dengan tebal. Kenapa? Karena dia ada huruf ra sukun di dalam huruf fathah. Kemudian wada'aha. Di sini kembali lagi ada ha mad tabi'i. Mad tabi'i. Lil anam, sama di sini sebenarnya ada alif lam. Ada alif lam sebelumnya huruf li gitu ya. Tapi karena digabungkan penulisannya seperti ini, enggak langsung saja lil anam. A sempurnakan hamzah, jangan anam. Jangan dibaca dengan dengung atau dibaca dengan masuk hidung, tidak, tapi lil anam. Kemudian pada lam yaitu ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya huruf mad yang datang sebelum huruf akhir dan huruf akhirnya diwakafkan, dimatikan. Boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita baca secara keseluruhan dari ayat awal sampai ayat akhir. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Pada bacaan fiha, maka di sini kedua-duanya ada mad tabi'i. Yang pertama pada lafal fi, yaitu adanya kasrah bertemu dengan ya, kita panjangkan 2 harakat fi-nya. Kemudian pada lafal ha ada fathah bertemu alif, maka juga mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal fa ini juga ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Usahakan panjangnya fiha fa harus sama. Fiha fakihatu wan nakhlu dha. Kemudian pada lafal tuwa, di sini ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf waw, yang mana waw termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka cara membacanya, maka kita namakan di sini hukum idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu suara tanwinnya kita masukkan langsung ke huruf waw dan kemudian kita tahan gunnahnya. Maka fakihatu wa fakihatu wa. Nah, di sini juga kita namakan dengan idgham naqis, yaitu idgham arti memasukkan dengan tidak sempurna. Ada yang kurang atau masih sedikit menyisakan suara nunnya. Maka fakihatu wan nakhlu. Kemudian di lafal wan nakhlu di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yang mana alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal nun bertasydid di sini ada bacaan gunnah, yaitu adanya nun bertasydid. Cara membacanya ditahan dulu suaranya wan nakhlu, baru dilanjutkan ke gunnahnya. Kemudian
Pada lafal dzatu di sini ada fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i kembali, yaitu panjangnya 2 harokat. Akan tetapi perlu kita hati-hati di dalam huruf zalnya. Jangan sampai dibaca dengan huruf zai, karena di sini ia bukan huruf zai tapi huruf zal. Ujung makhrajnya agar sempurna adalah kita sesuai makhrajnya, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Za. Maka wan nakhlu dzatul akmam. Kemudian falatul di sini ada alif lam. Maka alif lam di sini alif lam yang ditulis dan dibaca maka kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian akmam pada lafal akmam di sini ada huruf kaf yang disukunkan. Wah, kaf itu punya sifat satu yaitu sifat hamesnya. Apa itu hames? Hames adalah mengalirnya nafas ketika melafalkannya. Ada nafas yang dikeluarkan. Kemudian pada lafal mam di sini ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan adanya sukun arid atau sukun yang timbul karena waqaf. Contoh pada lafal akmam, asalnya akmami. Karena kita waqaf maka mimnya menjadi mim yang sukun, maka dimatikan. Dan sebelum huruf matinya ada huruf alif yang menandakan itu huruf mad, maka menjadi panjang. Al-akmam. Panjangan mad arid sukun, berapa harokat untuk kadarnya? Kadarnya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Tapi kita coba ambil yang 4 saja, yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, sehingga dia di tengah-tengah. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Kemudian wal habbu dzul asfi warraihan. Pada lafal wal habbu di sini ada alif lam, maka kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca, yaitu kita baca wal dengan jelas karena ha termasuk huruf qamariyah. Kemudian wal habbu dzul asfi, yang dimana di sini pada lafal dzul, hati-hati dalam pelafalan huruf za-nya, jangan sampai terbaca dengan zai kembali. Kemudian dzul di sini ada waw, awalnya memang menandakan panjang, tapi karena dia bertemu dengan huruf sukun berupa huruf lam, maka huruf wawnya tidak dianggap panjang, sehingga langsung ke huruf lam yang di sini. Nah, di sini juga ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Dzul asfi. Kemudian warraihan. Di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis dan tapi tidak dibaca, sehingga diwarnai dengan warna abu-abu. Kemudian ra-nya tebal, warraihan. Kemudian pada lafal rai, di sini ada bacaan lin, bacaan yang lembut dalam pelafalannya, maka warraihan. Kemudian pada lafal akhir, ini bukan mad tabi'i, tapi dia mad arid lisukun. Ya. Di sini ada bacaan mad arid lisukun, yaitu sebagaimana yang awal, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita ulangi. Wal habbu dzul asfi warraihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fabi ayyi, di sini sempurnakan di tasydid huruf ya. Jangan fabi ayyi ala, tapi dia sempurnakan. Fabi ayyi. Ya, kita ulang kembali. Fabi ayyi. Kemudian pada lafal a di sini ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, maka di sini huruf mad yang berupa alif, panjangnya 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal ala, pada lafal la, dia ada bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, yaitu terjadi apabila adanya huruf hamzah
yang datang setelah huruf mad. Di sini asalnya la 2 harokat, karena adanya hamzah yang datang pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Untuk panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 4 harokat atau 5 harokat. Maka fabi ayyi ala la. Ya, kemudian ro tebal, rabbikuma. Pada lafal ma ada mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Tukadziban. Hati-hati dalam melafalkan huruf zal, karena di sini bukan huruf za. Jangan tukadziban, tapi dia tukadziban. Kemudian pada lafal ban ada mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan di sini 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat sebagaimana sebelumnya. Dan sudah kami jelaskan berkenaan dengan mad arid disukun pada ayat yang ke-11. Maka kita coba ulangi lagi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Pada lafal khalaqal, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca lamnya, yaitu khalaqal dengan jelas. Kemudian insana, ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka kita namakan di sini dengan bacaan ikhfa. Ya, bacaan ikhfa. Nun mati ketemu dengan sin, ada bacaan ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Kita samarkan nunnya ke huruf sin. Insa, dan itu ikhfanya ikhfa tipis. Insana. Kemudian pada lafal sa ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Panjang lafal sa 2 harokat. Kemudian min salsani, pada lafal min son ada nun mati bertemu dengan huruf shad. Di sini nunnya ditandai dengan warna hijau, yaitu berdasarkan dia baca ikhfa pula. Cara membacanya adalah kita samarkan nunnya ke huruf shad. Nah, shad termasuk huruf yang tebal dan huruf isti'la, maka dia samarkannya agak ditebalkan. Min salsani. Seperti itu. Kemudian pada lafal sa ada fathah bertemu alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian linka ada tanwin. Ada tanwin berupa kasrotain bertemu dengan huruf kaf. Sama hukum tajwidnya yaitu ikhfa. Cara membacanya samarkan linnya ke huruf kaf. Linka. Ya. Salsaninka. Seperti itu. Kemudian kal fakhar. Di sini ada alif lam. Kembali lagi kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian al fakhar. Fakhar. Pada fakhar ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan karena waqaf, dan sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian di sini hukum ro-nya, ro yang dibaca dengan tebal, maka dinamakan ro tafkhim, karena sebelumnya ada huruf fathah dan kemudian bertemu dengan huruf mad, maka ro-nya dibaca dengan tebal. Kita ulangi. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kemudian wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, maka wa khalaqal jan pada lafal khal. Di sini ada alif lam. Alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal jan, di sini ada mad lazim kalimi musaqqal. Apa itu mad lazim kalimi musaqqal? Kita coba urai satu-satu. Mad panjang. Kal lazim wajib. Kalimi berarti berkenaan dengan kalimat. Musaqqal berat dalam pelafalannya. Maka yang dimaksudkan apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf tasydid setelahnya, atau mad tabi'i bertemu dengan huruf tasydid setelahnya, maka dinamakan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Contoh pada lafal ja, awalnya dia
dua harokat karena bertemu dengan nun setelahnya yang tasydid, maka jamnya menjadi mad lazim kalimum mutsaqal disebabkan karena tasydidnya. Sehingga panjangnya di sini untuk mad lazim yaitu 6 harokat. Maka wa khalaqal jan baru masuk ke nun. Panjangkan janya dulu 6 harokat baru masuk ke nun. Wa khalaqal jan. Ya, kemudian pada lafal di sini ada bacaan gunnah yaitu nun berharokat tasydid. Maka surah an-nya ditahan. Janna mim mariji. Kemudian di sini pada lafal mim marij ada bacaan idgham bi gunnah yaitu ditandai dengan adanya nun sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masukkan nunnya ke huruf mim dan kemudian ditahan dengan gunnah. Mimma. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i. Di sini panjangnya 2 harokat. Kemudian marijim mi. Sama di sini ada kasratain bertemu dengan huruf mim yaitu idgham bi gunnah. Kita masukkan lagi tanwinnya ke huruf mim dan ditahan gunnahnya. Marijim. Kemudian min nar. Ya, kemudian di lafal min. Nah, sini kembali lagi ada nun sukun bertemu dengan nun. Maka hukumnya sama juga yaitu idgham bi gunnah. Jadi dari mim marijim min nar ketiga-tiganya ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Kemudian pada lafal nar ada mad arid disukun yaitu kita boleh memanjangkan pada lafal na itu 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian untuk huruf ra-nya dibaca ra tafkhim karena sebelumnya yaitu fathah. Kita ulangi. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sama seperti ayat yang ke-13 yaitu fabiayyi, sempurnakan di lafal ya yang tasydid karena dia ada bacaan linnya yaitu ayyi tasydid ditekan. Ala pada lafal a ada mad badal yaitu adanya hamzah bertemu dengan alif. Kemudian la'i ada mad wajib muttasil yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad, maka panjangnya la kita boleh panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian rabbikuma ra-nya tebal, kuma pada lafal ma ada mad tabi'i yaitu panjangnya 2 harokat serta tukadziban. Hati-hati dalam melafalkan za, jangan dibaca dengan zai karena nanti merubah maknanya. Tukazzi za, makhrajnya agar sempurna kita lafalkan dari ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Kemudian pada lafal ban di sini ada mad arid disukun yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. Pada bacaan Rabbul Masyriqaini ada di sini ada bacaan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah huruf alif dan lam yang dia ditulis dan dibaca. Dan terbaca huruf lamnya jangan jelas. Rabbul. Kemudian masyriqaini. Pada lafal masyriqaini maka di sini ada huruf shin, maka kita harus membacanya dengan adanya sifat tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah salah satu sifat yang terkandung di dalam huruf shin yaitu menyebarnya suara. Sehingga jangan dibaca Rabbul Masriqaini, jangan dengan huruf sin tapi dia huruf shin. Ash. Rabbul Masyriqaini. Pada lafal qaini di sini ada bacaan lin. Bacaan lin terjadi dalam 2 kondisi, apabila ada fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun. Apabila kita mendapati 2 kondisi seperti ini, maka dinamakan dengan bacaan lin.
wa rabbul maghribain. Kemudian pada bacaan wa rabbul maghribain kembali kita mendapati ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Wa rabbul maghribain. Kemudian tanda berbentuk seperti ini di atas huruf alif menandakan dia tidak terbaca. Kemudian di sini huruf ghain, hati-hati dalam pelafalannya, jangan sampai memantul, jangan maghribain wa rabbul maghribain sampai dia memantul. Nah, karena huruf ghain tidak ada sifat qalqalah, tidak ada sifat pantulan. Karena huruf ghain ini sifat yang paling ada pada huruf ghain. Yang pertama, ghain itu sifatnya adalah jahar. Jahar artinya tertahannya nafas. Yang kedua, ghain adalah sifatnya rokhawah. Rokhawah itu mengalirnya suara sehingga tapi tidak ada nafas kita, tidak enggak, tapi dia wa rabbul maghribain. Kemudian pelafal wa rabbul maghribain di sini di sini ada bacaan lin atau mad lin. Beda antara bacaan lin dengan mad lin. Bacaan lin artinya lembut dalam pelafalannya, sedangkan mad lin adalah mad yang kita panjangkan. Disebabkan karena adanya huruf fathah dan huruf bertemu dengan huruf ya sukun atau waw sukun di akhir bacaan. Panjang untuk mad lin sendiri kita boleh panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka kita boleh membacanya maghribain 2 harokat, maghribain 4 harokat, maghribain 6 harokat. Nah, ini juga bisa kita namakan dengan mad arid disukun, disebabkan karena dia adanya sukun arid di akhir bacaan, disebabkan karena adanya huruf mad atau huruf lin di akhir bacaannya. Kita ulang kembali bacaannya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fabi ayyi ala, di sini usahakan huruf ya-nya ditekan. Fabi ayyi ala, fabi ayyi, ayyi. Kemudian y-nya pendek, jangan dipanjang, jangan yi-a, tapi langsung saja fabi ayyi ala. Kemudian pada lafal a di sini ada mad badal, bacaan mad badal. Apa itu mad badal? Mad panjang, badal artinya mengganti. Maksudnya di sini adalah apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, ya ataupun waw sukun. Maka ketika ada 3 kondisi ini, maka apabila datang setelah huruf hamzah dinamakan dengan mad badal. Kemudian di sini pada lafal la'i, di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan berada dalam satu kata. Atau bisa lebih mudahnya kita spesifikkan atau kita jabarkan, apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, karena di sini huruf madnya adalah huruf alif dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Muttasil di sini adalah yaitu hamzahnya bersambung dengan satu kata atau di dalam satu kata. Kemudian panjangnya untuk mad wajib sendiri yaitu 4 harokat. Kita panjangkan untuk mad wajib muttasilnya adalah 4 harokat. Dalam riwayatnya Imam Syatibi, dari jalurnya Imam Syatibi, Imam Asim, dari Imam Asim, Imam Hafs dari jalurnya Imam Syatibi, ya. Yaitu Imam Hafs an Asim dari jalurnya Imam Syatibi panjangnya 4 harokat, ataupun dalam riwayat lain mengatakan Imam Asim membaca dengan 5 harokat. Kedua-duanya kuat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian pada lafal rabbikuma di sini ada bacaan
Mad tabi'i pada lafal kuma ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian tukadziban. Di sini ada bacaan mad arid disukun lagi, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan disebabkan karena kita waqaf dan juga disebabkan karena adanya sukun arid yang terjadi karena waqaf. Sukun arid itu sukun yang bukan asli. Contoh, kalau pada lafal masyriqaini ini kan ada sukun asli yaitu huruf shinnya mati. Sedangkan di sini asalnya tukadzibani. Nun berharokat kasroh. Karena dia waqaf, nunnya itu biasanya bacaan Al-Quran atau baca orang Arab mematikan huruf akhirnya, diganti dengan huruf sukun. Maka nunnya menjadi kita sukunkan. Nah, inilah namanya sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ini ada huruf mad berupa alif. Nah, di sini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dengan sebab sukun arid, sukun waqaf, yang karena waqaf, maka itu dinamakan mad arid sukun ketika akhir bacaan kita. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kita boleh memilih di antara ketiganya. Tapi alangkah itu biar tidak panjang, tidak terlalu panjang, yaitu 6 harokat, tidak terlalu pendek 2 harokat, yaitu 4 harokat yang tengah-tengah. Maka tukadziban 4 harokat saja. Baru dimatikan nunnya dengan sempurna. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kemudian marajal bahraini yaltaqiyan. Pada lafal maraja, ro-nya tebal disebabkan dia ro yang berharakat fathah. Di sini nanti kita belajar insyaallah tentang ahkamur ra'at. Ya, ahkamur ra'at, hukum-hukum yang berkenaan dengan huruf ra dalam riwayatnya Imam Hafiz. Nanti ada sekitar 14 cara baca. Ya, yang satunya yang 7 untuk tebal, 5 untuk tipis, dan ada 2 kata yang dia boleh jawazu atau jawazu bainahuma atau di antara keduanya. Maka ro-nya tebal, maro bukan mara, tapi dia maro, sempurnakan lafal ro-nya, marajal. Kemudian lafal al-bahrain ada alif lam qamariyah. Alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian bahraini, ha ini hanya ha kecil, hati-hati jangan terbaca dengan ha besar, jangan marajal bahraini, jangan, karena dia huruf ha kecil. Bagaimana pelafalan ha kecil? Yaitu ha atau bisa kita sebut dengan ha pedas, yaitu adanya aliran nafas yang kita lafalkan dan dia lembut. Maka marajal bahraini, marajal bahraini yaltaqiyan. Kemudian pelafal ra ini di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan ya sukun, lembut dalam pelafalannya. Yaltaqiyan sama sebagaimana kita membaca tukadziban, yaitu ada bacaan mad arid disukun, boleh dipanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Yaltaqiyan. Kemudian bainahuma barzakhul la yabghiyan. Pada lafal bainahuma di sini ada ya sukun, didahului dengan fathah, ini bacaan lin lagi, lembut dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Barzakhu, ra tebal karena ada huruf ra yang sukun didahului dengan fathah. Ini kondisi-kondisi nanti belajar di dalam bab hukumur ra'at, ahkamur ra'at. Kemudian barzakhul la yabghiyan. Kemudian pada lafal barzakhul la di sini ada idgham bila gunnah, yaitu adanya dhammatain bertemu dengan lam, atau di sini kita namakan tanwin, yaitu fathatain, kasratain, dhammatain, ini kita namakan dengan tanwin. Nah, tanwin sendiri sebenarnya adalah nun, bunyi nun sukun yang dia dilafalkan saja tapi tidak
tulis. Misalnya contoh ban. Ini kan sama ketika kita menulis dengan ba dengan nun yang disukunkan. Ban sama. Maka awalnya barzakhun ketemu la langsung dimasukkan ke lam. Barzakhul la yabghiyan. Masuk kepada lamnya. Nah, idgham bila guna juga sendiri itu idgham yang kita namakan juga idgham kamil, yaitu kita memasukkannya secara utuh, secara seluruhan kepada huruf lam sehingga tidak menyisakan sedikit daripada bunyi huruf nunnya. Ya, sehingga langsung masuk barzakhul la, dan dia bila gunnah berarti tidak boleh disertai dengan gunnah, tidak boleh ada penahanan, tidak boleh barzakhul la, enggak boleh, tapi langsung saja barzakhul la yabghiyan. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, 2 harakat. Kemudian pada lafal yabghiyan, di sini ada qalqalah, yaitu apa itu qalqalah? Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang memantul. Maka kesalahan yang terjadi dalam membaca huruf qalqalah, yang pertama dia tidak memantulkannya. Misalnya yabghiyan, yaitu dia kurang tepat. Yang kedua menambahkan hamzah, ini kesalahan juga. Misalnya yabghiyan, nah ini juga kesalahan yang sering terjadi. Atau dia putus yabghiyan. Nah, harusnya dia tetap mengalir, berjalan, dan tidak boleh putus. La yabghiyan, la yabghiyan. Kemudian pada lafal sendiri ada bacaan mad arid disukun. Mad yang tadi sudah kami jelaskan pada lafal tukadziban dan pada lafal yaltaqiyan. Ini panjangnya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh memanjangkan 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang dari ayat 17 sampai 20. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fabi'ayyi ala, di sini sempurnakan huruf y-nya, ditekan fabi'ayyi, kemudian langsung ke a. Pada lafal a sendiri ada hukum tajwid berupa mad badal, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad setelahnya, maka dinamakan dengan mad badal. Panjang mad badal adalah 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal alai, pada lafal la, di sini ada mad wajib muttasil. Kenapa dinamakan dengan mad wajib muttasil? Karena di sini adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan huruf hamzah tersebut pada satu kata. Maka kalau diuraikan, mad artinya panjang, wajib maka dia wajib dipanjangkan. Muttasil itu disebabkan karena adanya hamzah yang dia datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada di dalam satu kata. Panjang untuk mad wajib muttasil sendiri yaitu 4 harakat, atau ada yang mengatakan 5 harakat dari jalurnya Imam Syatibi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma, pada lafal rabbikuma. Pada lafal ma ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Tukadziban, pada lafal tukadzi sempurnakan daripada makhraj huruf zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Misalnya tukadziban. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, mengganti huruf zal dengan huruf zai. Maka latihannya agar tidak terbaca dengan huruf zai, itu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas sehingga terdengar dengan sempurna untuk makhraj daripada makhraj huruf zal.
Kemudian pada lafal ban di sini ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang kita baca di akhir bacaan kita apabila ada yaitu sukun yang dia sukun arid. Awalnya tukadzibani karena wakaf menjadi nun yang disukunkan, maka di sini dia kita namakan dengan sukun arid, dan sebelum sukun arid ada namanya huruf mad. Maka di sini kita boleh memanjangkan sepanjang 2 harokat atau 4 harokat ataupun 6 harokat. Maka tukadziban 2 harokat, tukadziban 4 harokat, tukadziban. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Pada lafal kha di sini tanda warna biru, ro-nya juga biru, di kedua-duanya tebal. Yakhruju minhuma. Kemudian pada lafal minhuma di sini ada bacaan izhar, kami lupa menuliskannya, yaitu izhar halqi. Adanya nun sukun bertemu dengan huruf ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, maka itu kita baca dengan izhar. Izhar artinya jelas. Apa yang dijelaskan yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunnatin fil harfil mudhar, yaitu mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah pada huruf-huruf yang dia dijelaskan, yaitu huruf nun. Nun di sini harus jelas karena bertemu dengan huruf ha, maka tidak boleh ditahan. Misalnya ditambah dengan gunnah min huma, ini enggak boleh. Atau ditahan suaranya min huma, enggak boleh juga. Maka langsung saja min huma, dan dia tidak boleh mantulnya, tidak boleh minahuma, ini juga sama. Tapi dia sempurnakan makhraj daripada nun min huma. Maka yakhruju minhumal lu'lu'u. Kemudian pada lafal ini min humal ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, yaitu langsung kepada huruf lamnya. Kemudian lu'u di sini ada hamzah yang disukunkan, yaitu hamzahnya karena dia punya 2 sifat yang harus difahami. Yang pertama adalah sifat jaharnya dan kedua sifat syiddahnya. Jahar itu tertahannya nafas, kalau syiddah adalah tertahannya suara. Maka lu'u harus tertahan. Maka yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kemudian pada lafal wal marjan di sini ada alif lam. Maka kembali lagi kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Alif lam qamariyah, yaitu lamnya dibaca dengan jelas suara lamnya. Wal, kemudian wal marjan ada ra sebelumnya fathah, maka dia ra tebal. Kemudian pada lafal jan ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang kita baca dengan bacaan tebal. Ya, harus dibaca dengan tebal suaranya. Maka janya kita baca dengan panjang, yaitu di sini dengan mad arid lisukun, artinya mad arid itu disebabkan karena ada sukun arid lisukun. Maka arid lisukun adalah sebab adanya sukun arid, sukun yang dia timbul bukan karena sukun asli. Contoh di sini nunnya itu kalau kita wakafkan maka menjadi nun mati. Sebelumnya ada huruf mad. Nah, inilah yang dinamakan dengan mad arid lisukun. Atau bisa lebih simpelnya mad tabi'i bertemu huruf nun yang diwakafkan di akhir bacaan kita. Maka kita namakan dengan mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kemudian lanjut. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayatnya sama dengan ayat sebelumnya, tentunya juga makhrajnya dan hukum tajwidnya sama, yaitu pada lafal a ada mad badal, adanya hamzah bertemu alif. Kemudian pada lafal la
di sini adanya huruf mad bertemu dengan hamzah, maka dan hamzah tersebut pada satu kata kita namakan dengan mad wajib muttasil. Tadi sudah kami jelaskan apa itu mad wajib. Kemudian pada lafal rabbikuma, pada lafal ma di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, kemudian tukadziban mad arid lisukun. Maka pada lafal ban kita boleh panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Pada lafal walahul jawari di sini ada bacaan alif lam. Pada lafal ini ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca, yaitu suara lamnya terbaca dengan jelas, walahul. Kemudian pada lafal jawari ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Al munsya'atu, kembali lagi ada alif lam qamariyah, lamnya terbaca dengan jelas. Kemudian pada lafal munsya'atu di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, yaitu suara nunnya harus dibaca samar, maka di sini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu artinya secara bahasa menyembunyikan atau menyamarkan. Nah, kemudian secara istilah kita membaca nun di sini di antara idgham dan izhar. Kalau idgham suara nunnya jelas, suara terdengar n-nya jelas. Kalau idgham berarti suara nunnya hilang. Hilang itu baik secara keseluruhan sempurna atau masih ada sedikit, yaitu idgham naqis. Nah, caranya adalah kita samarkan nunnya kepada huruf shin. Munsya'atu. Ya, samarkan kepada makhraj huruf shin langsung. Seakan-akan kita ketika melafalkannya langsung mau melafalkan huruf shin. Kemudian sya'a, pada lafal a ada mad badal. Adanya hamzah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Fil bahri ada alif lam qamariyah lagi, alif lam yang ditulis dan dibaca. Ha, sifat ha di sini hati-hati jangan dibaca dengan ha besar, jangan fil bahri, tapi dia ha pedas, lembut, dan juga dia punya sifat hamas, mengalirnya nafas. Fil bahri kal a'lam. Kemudian di sini kal a'lam ada alif lam lagi, alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. A'lam. Kemudian ada huruf ain yang dia disukunkan, maka sifat ain itu sifat bainiyah atau sifatnya sama ya, ada sifat bainiyah itu di antara huruf syiddah dan huruf rokhawah. Syiddah syiddah tertahannya suara, rokhawah mengalirnya suara. Ain itu kedua-duanya tidak terlalu dialirkan, tidak terlalu ditahan suaranya. Maka kal a'lam masih ada setengah-setengah. Kemudian pada lafal lam ada bacaan mad arid disukun, ditandai dengan huruf mim yang disukunkan, sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita ulangi. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kita lanjutkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ini sudah kita jelaskan pada ayat 23, yaitu fabi ayyi, ya ditekan y-nya, fabi ayyi ala, jangan fabi ayyi a, jangan dipanjangkan ya, atau ayyi ala, tapi tekan ya-nya ayyi. Fabi ayyi ala. Kemudian pada lafal a ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian pada lafal la'i di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata, atau adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad ditandai dengan tanda baca seperti ini. Ditanda panjangnya adalah 4 harakat. Ala'i.
Kemudian rabbikuma pada lafal ma ada mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kemudian tukadziban. Hati-hati pada lafal tukadziban. Di sini jangan dibaca dengan za, jangan tukazzi tapi tukadziban. Panjang ban boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat karena dia mad arid lis sukun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian kullu man 'alaiha fan. Pada lafal kullu man di sini ada izhar halqi, yaitu suara nunnya dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf ain. Maka kita namakan dengan bacaan izhar, ya, izhar halqi. Izhar artinya jelas, halq berarti hurufnya huruf tenggorokan, yaitu adanya ain. Ain itu termasuk huruf tenggorokan, maka nunnya jelas. Kullu man 'alaiha, dan nunnya tidak boleh ditahan, tidak boleh man 'alaiha, tapi kullu man 'alaiha langsung. Kemudian pada lafal 'alaiha, pada lafal lai di sini ada bacaan lin, lembut dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, yaitu fathah bertemu alif. Fan ada mad arid lis sukun. Kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.